Pemerintah Arab Saudi mewajibkan seluruh warga negara yang memasuki wilayahnya telah divaksinasi dengan vaksin yang telah disertifikasi WHO. Arab Saudi menggunakan 3 vaksin yang telah mendapat emergency use list dari WHO. Di antaranya vaksin COVID-19 produksi Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Kini jamaah umroh asal Indonesia tengah menanti kepastian terkait vaksin COVID-19 produksi Sinovac di Badan Kesehatan Dunia WHO sebagai syarat melakukan umroh. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebut vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi WHO saat rapat dengar pendapat di DPR 9 April lalu. Menteri Agama menyebut kemungkinan sertifikasi vaksin Sinovac masih dalam proses. Umroh itu syaratnya adalah sudah divaksin, kan sudah dibuka nih mulai Ramadan besok itu boleh umroh, tapi sudah divaksin. Vaksinnya itu harus certified by WHO, jadi sudah disertifikasi oleh WHO vaksinnya. Sementara Sinovac belum. Kalau belum itu artinya kan bukan tidak, Pak. Pasti ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac ini bisa terregister oleh WHO. Namun pihak Kementerian Agama memastikan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang menyebut warga Indonesia tak boleh masuk ke Arab Saudi karena vaksinnya memakai Sinovac. Yang ingin kita sampaikan ke masyarakat semua adalah bahwa tidak ada larangan Indonesia tidak boleh masuk saat memakai Sinovac, ujar PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hoirizi Hadasir pada kompas.com. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan vaksin Sinovac sudah memenuhi kriteria di WHO. Nadia meminta masyarakat tak perlu khawatir memakai vaksin Sinovac sebagai syarat pelaku perjalanan umroh. Tidak usah khawatir karena sudah memenuhi standar WHO dan ada di landscape WHO, ujar juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pada kompas.com. Pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bagi jemaah umroh secara terbatas. Saudi akan membuka izin umroh mulai awal Ramadan 1442 Hijriah. Izin umroh dibuka bagi warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi, ujar Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali dari situs resmi Kementerian Agama. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan izin ketat dalam pelaksanaan umroh terbatas. Mereka yang bisa beribadah umroh adalah hanya yang diizinkan masuk ke Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana kepastian izin umroh bagi jemaah haji Indonesia termasuk syarat vaksin tertentu yang ditentukan pemerintah Arab Saudi? Kita bahas bersama Konsul KJRI Jeddah Endang Jumali dan Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri Republik Indonesia, Muhammad Farid Al-Jawi. Selamat malam Bapak-Bapak, saya ke Pak Endang dulu. Pak Endang, jelas mendengar saya? Ya. Iya, Pak Endang, jadi kepastiannya jamaah umroh, calon umroh yang sudah mendaftar pada tahun kemarin, mungkin karena ada permasalahan di tahun kemarin, tahun ini bisa berangkat atau tidak? Terima kasih, selamat malam. Iya. Dan selamat sore waktu Jeddah. Izin kami luruskan pernyataan-pernyataan yang beredar selama ini. Terkait dengan masalah umroh, tentu sejak 4 November 2020 sampai saat ini umroh masih terus dibuka. Akan tetapi pada tanggal 3 Februari, pemerintah Arab Saudi memberlakukan apa yang disebut dengan suspend bagi 20 negara. Nah, dengan adanya kebijakan suspend tersebut, maka sampai saat ini negara Republik Indonesia belum diberikan izin untuk akses masuk. Sedangkan untuk umrohnya masih terus terbuka bagi satu warga negara Arab Saudi, kemudian juga ekspatriat yang ada di Arab Saudi, dan tentunya adalah bagi negara yang di luar 20 negara itu. Oke, saya simpulkan dulu. Jadi untuk haji belum ada kabar, begitu ya? Sementara untuk sampai saat ini belum ada kabar. Iya, belum ada kepastian untuk haji. Tapi untuk umroh itu bisa hanya untuk negara yang kemudian dibuka oleh Arab Saudi, termasuk juga warga lokal dan ekspatriat lokal. Betul.
Jadi Indonesia belum bisa. Apakah ini karena soal sertifikasi vaksin Sinovac sehingga negara Indonesia belum dibuka kerannya untuk umroh ke Arab Saudi? Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat dalam kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait dengan umroh yang dikhususkan pada saat bulan Ramadan. Ada beberapa kebijakan pada saat bulan Ramadan ini. Pertama adalah bagi warga negara ataupun ekspatriat yang ingin melakukan umroh disarankan 3 hal. Yang pertama itu adalah sudah vaksin 2 kali atau sudah melewati 14 hari vaksin yang pertama. Atau sudah pernah terinfeksi dan sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu yang boleh ya, aplikasi Pak Endang? Itu yang boleh berarti ya? Ya, dan tidak ada menyebutkan jenis vaksin tertentu. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan hari ini juga kami menerima surat resmi dari Kementerian Haji yang ditandatangani hari ini oleh Wakil Menteri Haji Deputi Umroh Dr. Abdul Aziz Wazan, mengatakan di dalam suratnya tersebut bahwa bagi negara-negara yang memang dibolehkan atau akses masuk ke Arab Saudi disyaratkan harus vaksin yang diakui oleh negara setempat, ya, negara pengirim umroh, dan juga dikoordinasikan dengan pihak Arab Saudi. Dalam surat Wakil Menteri Haji pun tidak menyebutkan jenis vaksin tertentu, Mas Aiman. Tapi yang menyebutkan bahwa untuk datang ke Arab Saudi melaksanakan umroh maka harus dengan vaksin yang telah disertifikasi oleh pemerintah Arab Saudi. Saya ingin Anda mengulangi lagi pernyataan itu, siapa disampaikan oleh siapa dan maksudnya apa? Jadi hari ini ada edaran dari Kementerian Haji Arab Saudi yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Arab Saudi Deputi Umroh yang isinya menyebutkan bahwa bagi setiap negara pengirim umroh disyaratkan itu jemaahnya harus melalui vaksin 2 kali, sama dengan pernyataan tadi. Tetapi ada penambahan bahwa vaksin yang diakui oleh negara setempat pengirim jemaah umroh dan juga oleh Arab Saudi. Intinya adalah mengkomunikasikan pemakaian vaksin di negara pengirim. Ini agak gantung nih, yang diakui oleh pemerintah setempat, misalnya kalau Indonesia, dan juga Arab Saudi, artinya harus diakui dua belah pihak negara. Kalau Indonesia saja tidak bisa. Pengertiannya kan seperti itu kalau dari kalimatnya, Bung Endang ya. Nah, cuman kami juga sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian Kesehatan, Mas Aiman. Kami dengan Pak Konjen juga sudah bertemu dengan Dirjen Kementerian Kesehatan Arab Saudi, bahwa pada prinsipnya Kementerian Kesehatan Arab Saudi adalah tentu mengakui juga melegal terhadap vaksin yang memang sudah dipakai oleh negara tertentu selama dalam koridor dan juga tahapan-tahapan WHO. Lagi-lagi tidak menyebutkan nama vaksinnya. Tidak menyebutkan nama vaksinnya. Tidak menyebutkan vaksin. Yang diminta oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi adalah mengkomunikasikan dengan wakil WHO yang ada di negara setempat, kemudian berkorespondensi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi pada prinsipnya Kementerian Kesehatan mengakui jenis vaksin apapun yang dipakai di negara tertentu dengan acuan WHO tentunya. Iya, saya ke Bung Farid. Bung Farid dari Amfuri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Informasi apa yang Anda dapatkan? Apakah sama dengan Bung Endang yang kemudian disampaikan tadi? Terima kasih Mas Aiman. Memang kami mendapatkan konfirmasi bahwasannya vaksin Sinovac belum terverifikasi di WHO. Namun yang terpenting bagi kami, karena kami memiliki ribuan jamaah yang memang harus juga mendapatkan informasi dari pemerintah, yang terpenting bagi kami adalah kejelasan mengenai calon jamaah haji yang sudah bisa divaksin pada periode ini. Kemarin kami menerima surat dari Kementerian Kesehatan bahwasannya usia di atas 60 tahun sudah bisa vaksin di RSUD dan Puskesmas yang ditentukan itu sampai dengan akhir Maret. Namun untuk usia di bawah 60 tahun kita belum mendapatkan surat resmi, sehingga ada beberapa anggota kami, jamaah kami yang tentunya dari
PIHK Haji Plus, mereka datang ke puskesmas belum bisa mendapatkan vaksin. Karena menurut informasi yang kami terima, ya beberapa sudah mendapatkan vaksin Sinovac dan beberapa juga jamaah dan pengurus mendapatkan vaksin AstraZeneca. Nah, informasi yang kami dapatkan, pemerintah menargetkan jika haji tahun ini diberikan izin oleh pemerintah Arab Saudi, itu di akhir Mei semuanya sudah kelar. Nah, adanya isu Sinovac belum terverifikasi ini juga mendambah kebingungan para jamaah. Iya, ini belum ada kejelasan ini ya. Dengan dijelaskan tadi oleh Pak Konjen, masyarakat bisa memahami lebih baik gitu. Oke, kalau dari Anda, kita belum bicara haji dulu, kita bicara umroh dulu misalnya. Karena kan bulan-bulan Ramadan ini banyak juga harusnya umroh, sangat tinggi kepergian untuk ibadah umroh. Tapi sampai sekarang belum ada pintu masuk untuk warga Indonesia. Apakah Anda juga mendapat informasi yang sama bahwa ini karena ada vaksin yang belum tersertifikasi oleh pemerintah Arab Saudi karena belum ada sertifikasi oleh WHO? Atau ada hal lainnya? Apa yang Anda dapatkan informasinya, Bung Farid? Kami mendapatkan informasi memang belum terverifikasi. Menurut kami kalau umroh memang saat ini juga memang belum dibuka. Karena waktunya juga sudah mepet. Nah, biasanya persiapan umroh itu di bulan Ramadan disiapkan kurang lebih setengah bulan atau 1 bulan menjelang Ramadan. Dan Ramadan ini adalah akhir ya dari perjalanan umroh, setelah itu Syawal dan dilanjutkan dengan haji. Menurut saya kalau bicara umroh sekarang sudah telat. Karena persiapan penerbangan pun belum melakukan apa-apa, hotel pun belum memberikan informasi apa-apa. Jadi tadi saya lebih fokus mengenai haji karena haji memakan waktu yang cukup lama persiapannya begitu. Oke, jadi kalau Anda sudah putus asa duluan nih umroh, ya udahlah, udah nggak bisa lagi nih. Menurut saya tidak putus asa. Berdasarkan pengalaman, tentunya persiapan umroh di bulan Ramadan ini ya itu ya setengah bulan sebelumnya. Kalau memang sekarang pun dibuka, ya alhamdulillah mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa berangkat. Kan masih ada nanti 1 Syawal Lebaran misalnya, lalu kemudian selepas Lebaran jelang sebelum haji misalnya. Kalau seandainya umroh sudah dibuka kan ada harapan haji nanti mungkin bisa dibuka. Ya, harapan kita artinya pemerintah terus berkoordinasi ya, memberikan pengumuman yang update kepada masyarakat melalui pemerintah dan melalui kami sehingga pelaksanaan umroh jika dibuka bulan Syawal, sudah pasti bulan Syawal kita juga sudah siap-siap berangkat. Oke. Bung Endang, ini Amfuri udah putus asa nih. Kalau umroh ya udahlah, susah juga, haji belum tahu juga. Sesungguhnya seperti apa sih? Apakah ada kemungkinan nanti haji sekitar 2 bulan pasca Lebaran nanti ya? Itu apakah akan dibuka pintunya untuk Indonesia atau masih belum juga? Apa kemungkinannya? Dan kapan akan dibuka? Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Sapa Indonesia Malam.